Pemirsa, kecelakaan maut yang merenggut banyak korban jiwa terjadi pekan ini. Truk tangki Pertamina menabrak sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah kawasan Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan yang diduga akibat remblong dan kontur jalan yang menurun ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Kecelakaan tragis truk tangki Pertamina dengan sejumlah kendaraan di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat menambah panjang daftar kecelakaan maut yang merenggut banyak korban jiwa. Setidaknya 10 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Menurut salah seorang saksi mata, peristiwa terjadi saat sejumlah sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah tiba-tiba ditabrak truk tangki Pertamina. Saya kemarin tuh naik motor Pak ya, pas sebelum lampu merah CBD itu saya pelan Pak, jadi dalam sebelum lampu merah tuh kendaraan pada berhenti Pak, jadi kondisi penuh padat karena jam pulang kerja tuh jam 3:30 kan. Nah tiba-tiba itu ada suara gemuruh tuh Pak, jadi pas ada jalan keriting tuh pas turunan tuh ada suara gemuruh tuh. Oh, suara apa tuh? Saya nggak sempat lihat belakang Mbak, langsung sepersekian detik saya keseret Pak, kedorong ke bawah itu di atas kendaraan motor saya itu Pak. Nanti pas berhenti saya lihat belakang langsung truk Pertamina, jadi saya kondisi tuh di bawah bumper truk depan Pertaminanya Pak, sama motor saya ketiban, jadi sempat kaki saya terjepit. Nah untung ada warga yang langsung menarik saya supaya saya selamat dan berdiri lagi gitu. Terkait kecelakaan ini, perwakilan PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa kepada keluarga korban. PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban. PT Pertamina Patraniaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Setelah penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menetapkan seorang tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Tersangka tersebut adalah Supardi yang merupakan supir truk tangki Pertamina. Sementara itu, penyebab kecelakaan diduga karena rem truk tangki yang dikendarai Supardi tidak berfungsi. Untuk hasil pemeriksaan kernet maupun pengemudi atau supir, kemudian dari olah TKP, memang masih proses nih olah TKP, kemudian pemeriksaan teknis fungsi pengereman ini juga masih terus berlangsung, ya belum selesai. Namun dari keterangan saksi-saksi dan pengemudi, ini dapat kami sampaikan bahwa untuk PSK tadi sudah disampaikan oleh Kabid Humas ya, Polda Metro. Kemudian keterangan dari tersangka juga bahwa pada saat di pelumpang atau di Pertamina, dia sudah menanyakan tentang kelaikan teknis ini karena sebelumnya sempat bermasalah fungsi pengereman ini, sehingga menanyakan kepada tim teknis yang ada di sana dan sudah dinyatakan baik. Selain diduga karena remblong, lampu lalu lintas di jalan menurun yang baru dipasang beberapa bulan lalu dinilai sejumlah warga menjadi salah satu faktor kecelakaan kerap terjadi. Setelah muncul polemik dan berbagai desakan, lampu lalu lintas yang diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan akhirnya dinonaktifkan sejak Selasa pekan lalu. Kini pemerintah Kota Bekasi menunggu hasil audit untuk membuka opsi membongkar permanen lampu lalu lintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan terus bergulir. Rangkaian penyidikan dilakukan, keluarga Brigadir J pun turut jalani pemeriksaan. Kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan terus bergulir. Polri menaikkan kasus laporan dugaan pembunuhan berencana dan penganiayaan yang dilaporkan tim kuasa hukum Brigadir J ke tingkat penyidikan. Untuk mendalami kasus ini, tim penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 11 anggota keluarga Brigadir J selama 12 jam lebih di Polda Jambi.
Selain itu, bukti CCTV yang berada di rumah Irjen Verdi Sambo kini sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri dan baru akan dibuka ke publik setelah penyidikan selesai. Meninggalnya Brigadir J menyisakan tanya oleh keluarga. Beberapa luka yang ada di tubuh almarhum membuat keluarga curiga apa penyebab meninggalnya Brigadir J. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga diantaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek sekitar 1 jengkal, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, luka tusuk di bawah betis. Sementara versi kepolisian berbeda. 5 peluru bersarang, peluru masuk ke lengan dan tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Luka di kelingking yang tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Atas temuan tersebut rencananya akan dilakukan autopsi ulang. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan, autopsi ulang akan dilakukan Rabu di Polda Jambi. Terkait rencana autopsi ulang jenazah, makam Brigadir J dijaga ketat oleh Ormas Pemuda Batak Bersatu. Keluarga mengaku khawatir terjadi sesuatu pada jasad Brigadir J yang telah dimakamkan. Pihak keluarga berharap kasus Brigadir J ini bisa terungkap dengan transparan. Dalam hal ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku siap membantu autopsi ulang jenazah Brigadir J. Yakinlah saya siap membantu. Kami punya rumah sakit yang cukup bagus. Rumah sakit tingkat A kita ada 3. Nah, kemudian rumah sakit yang lebih di bawah kelasnya juga banyak tersebar. Jadi saya TNI siap membantu dan kita pasti hadirkan dokter-dokter maupun semua perangkat medis yang diperlukan yang terbaik. Karena ini adalah misi kemanusiaan. Dalam kasus Brigadir J ini, Presiden Jokowi memerintahkan agar kasus ini diusut tuntas dan dilakukan secara transparan untuk menghindari terjadinya polemik di masyarakat. Buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Untuk menjaga independensi dalam penyidikan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menonaktifkan 3 pejabat Polri. Di antaranya 3 pejabat Polri yang dinonaktifkan yakni Irjen Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susantyo. Tim Inafis dan Puslab 4 Polri mendatangi rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Petugas menggelar prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kegiatan ini dilakukan untuk mereka ulang adegan kasus penembakan. Namun dalam prarekonstruksi yang digelar tertutup ini dilakukan tanpa kehadiran Irjen Verdi Sambo maupun Baradae. Keduanya akan dihadirkan saat proses rekonstruksi mendatang. Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim Lafor, Inafis, Dokpol itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, ya, penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama dan rekan saya Stefani Patricia pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.